Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat multikultur yang mencangkup berbagai macam perspektif budaya yang berbeda. Dalam hal ini, pendidikan multikultural mampu melatih siswa untuk menanamkan rasa saling menghormati dan toleransi di setiap perbedaan kebudayaan. Di samping itu juga, pendidikan multikultural dipersepsikan sebagai suatu jembatan untuk mencapai kehidupan bersama di era globalisasi. Yang agaknya, kemunculan globalisasi tersebut banyak menimbulkan ragam baru dari belahan dunia lain. Namun sayangnya ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan penerapan pendidikan multikultural dalam kurikulum ini. Salah satunya yaitu rendahnya tingkat pengetahuan tentang budaya etnis yang dikuasai sebagian besar pendidik. Pendidik seharusnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang budaya etnis. Selain itu, pendidik juga harus memiliki pengalaman dalam menyatukan materi, peristiwa, serta sudut pandang etnis dalam kurikulum. Oleh karena itu, sejak tahun 1960-an, ada 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum. Yang pertama ada pendekatan kontribusi. Pendekatan kontribusi memberi kesempatan pada guru untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum secara tepat, dengan memberi pengalaman tentang kontribusi etnis terhadap masyarakat dan budaya Amerika Serikat. Biasanya mereka yang menggunakan pendekatan ini disebabkan karena pengajar tersebut hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang kelompok etnis. Pendekatan kontribusi juga merupakan pendekatan paling awal bagi pengajar untuk digunakan dalam mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Jika integrasi kurikulum dilengkapi dengan memasukkan pahlawan dan kontribusi etnis, siswa cenderung tidak mampu memperoleh pandangan global tentang peranan kelompok etnis dan budaya di masyarakat Amerika Serikat. Pendekatan kontribusi terhadap integrasi materi dapat memberi siswa pengalaman sesaat yang dapat diingat sebagai pahlawan etnis, namun seringkali gagal untuk membantunya memahami peran dan pengaruh pahlawan itu dalam konteks keseluruhan dari sejarah dan masyarakat Amerika. Yang kedua ada pendekatan aditif. Dalam pendekatan ini memungkinkan pengajar untuk memasukkan materi etnis ke dalam kurikulum tanpa restrukturisasi, yang mana jika restrukturisasi dilakukan dapat memakan waktu, usaha, latihan, dan pemikiran kembali dari maksud, sifat, dan tujuan kurikulum yang substansial. Pendekatan aditif dapat menjadi fase awal dalam upaya reformasi kurikulum transformatif yang didesain untuk menyusun kembali kurikulum total. Dan untuk mengintegrasikannya bisa melalui materi, perspektif, dan kerangka pikir etnis. Sebab orang yang ditaklukkan dan orang yang menaklukkan memiliki sejarah dan budaya yang saling berhubungan, pendidik harus mempelajari masing-masing sejarah dan budaya yang lain untuk memahaminya secara utuh. Dan jika pendidik gagal mengintegrasikan isi, materi, dan isu yang ditambahkan ke dalam buku kurikulum, hal itu bisa menjadi sebuah problematis. Yang ketiga ada pendekatan transformasi. Dalam pendekatan ini, mereka mengubah asumsi dasar kurikulum dengan menumbuhkan kompetensi siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang keempat ada aksi sosial. Tujuan utama dari pengajaran dalam pendekatan ini adalah mendidik para siswa untuk melakukan kritik sosial dan perubahan sosial, serta mengajari mereka keterampilan dalam membuat keputusan. Pendekatan ini juga mampu membantu siswa memperkuat dalam memperoleh kemajuan politis. Sekolah seharusnya membantu siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan, juga yang terlatih dalam perubahan sosial. Maka dalam pendekatan ini, pengajar dikatakan sebagai agen perubahan sosial yang mementingkan nilai demokratis dan kekuatan siswa. Setelah pemaparan 4 pendekatan tersebut, menurut saya, yang paling cocok diterapkan di jenjang persekolahan adalah pendekatan transformasi. Sebab dalam kurikulum multikultural tidak hanya membahas mengenai penambahan daftar panjang dari kelompok, pahlawan, atau kontribusi etnis, namun memasukkan berbagai perspektif, kerangka pikiran, dan materi dari berbagai kelompok. Terlebih di negara Indonesia ini terdapat banyak kebudayaan yang berbeda, yang diantaranya cenderung memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan budaya lain. Dengan memperhatikan perspektif budaya lain, diharapkan mampu meningkatkan rasa toleransi dari para peserta didik.